seorang wanita berumur 24 tahun yang sedang hampir saja terkena begal pas waktu pulang kerja. Parfum sang jagat. Waduh, sebelum syuting Kimacan mau tampil sing pundi? Saya hari ini mau warna hijau. Hijau ngoten. Oh. Nah, Mas Jawir blue. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kemasan komplit. Mas Jawir damel banyu mustika, jangan sampai lupa ya. Didoakan dulu wajib. Alhamdulillah. Sampun? Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahe, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri Saya Macan yang akan berbagi informasi mengenai dunia spiritual. Iya. Ngoten ya Ki ya. Nah, di sini Mas Jawir menginginkan Kimacan melihat lebih lanjut ini sebagai bahan waspada. Karena yang namanya spiritual itu kan pasti ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Itu ada banyak gitu. Yang positif banyak, yang negatif double banyak. Ngoten ya Ki ya. Nah, di sini Kimacan ingin berbagi seputaran spiritual. Ini mengenai waspada mengenai hewan-hewan yang biasanya digunakan atau jin yang menyerupai hewan tersebut untuk memata-matai kalian. Betul. Gitu ya Ki ya. Spy. Kalau zamannya spiritual ya mata-matain dia pasti ngirim sesuatu dan itu dia akan menyerupai dalam bentuk hewan atau binatang untuk memata-matai kalian, Rek. Nah, makanya di sini seputar spiritual bersama dengan Kimacan. Kimacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Siap untuk membongkar Insya Allah. agar penontonnya Pintu Misteri lebih waspada ngoten ya Ki ya. Mas Jawir sehat? Mas Jawir pangestu matur Alhamdulillah. nembah nuwun. Penontonnya Pintu Misteri apa kabar, Rek? Semoga selalu sehat semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa. Iya. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Iya. Niki ya. Betul. Dan untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir yang berpartisipasi dan sudah di 9 tempat, matur nembah nuwun, tidak lupa melambai, tepuk tangan, kiss bye. Kiss bye untuk saudara tak terlihat di pon Mas Jawir. Nonton ya Ki ya. Mungkin untuk manusia biasa itu ngelihat Mas Jawir apa sih garing ngono ya Ki ya. Ora lucu loh, tapi kan Mas Jawir ini melakukan begini untuk menghibur saudara yang tak terlihat. Betul. Ya, saudara yang tak terlihat pun juga butuh dihargai. Betul. Terus mboten Ki. Betul. Mas Jawir mencoba untuk membahagiakan saudara yang tak terlihat. Betul. Agar saudara tak terlihat pun turut mengaminin apa yang kalian komentar di videonya Pintu Misteri. Betul. Nah, ya kalian yang udah 200, 300 yang membales ya jangan dipikir itu saudara tak terlihat tidak ada di sana. Iya. Nah, oke ya. Dan saudara tak terlihat betah nonton Pintu Misteri ya salah satunya melambai, tepuk tangan, kiss bye. Oke ya. Iya. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Kimacan untuk saudara yang tak terlihat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta, Penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun rahayu, rahayu, rahayu. Baik Kimacan mau tambahan kaki parfum sang jagat Ki. Parfum sang jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya.
Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta, orang-orang mana saja yang bisa saya bantu, dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura dari orang-orang yang belum bisa dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal untuk memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian harus membenah diri dengan 3 sifat karakter ini yang ada di tubuh kalian. Yang pertama, sifat yang tidak bisa menghargai orang lain. Betul. Yang kedua, egois. Egois. Dan yang ketiga, tidak sabar. Sabar. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum sanjagat dan minyak kasturi. Mau dibeli berapapun tidak akan pernah saya jual. Ya, karena belum layak untuk orang-orang yang memiliki 3 sifat itu. Ya. Untuk parfum sanjagat dan minyak kasturi, saya hanya membutuhkan di sini nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir. Ya, nama baptis. Bukan nama hits. Untuk golongan darah, itu harus golongan darah yang benar. Jangan masih mengarang atau mengira-ngira. Ya, karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke akar pohon beringin, yang mana fungsinya untuk mengaktifkan sedulur papat kelima panjar dan juga memasukkan jurit-jurit saya di dalam botol parfum sanjagat dan minyak kasturi. Satu hari saya hanya bisa membuat 15 botol saja. Selebihnya silakan mengantri sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh admin 1 dan admin 2. Dan untuk warna parfum sanjagat, di sini ada 3 warna. Tapi kalian tidak bisa memilih warna ya. Yang warna biru itu lebih ke Langit samudra. langit samudra. Yang untuk pemikiran. Betul. Ya, yang warna hijau. Hijau dasar samudra itu lebih pada hati. Ya. Yang warna kuning. Kuning lebih pada kekayaan samudra, itu lebih Karakter. betul, karakter, akhlak, Ya. tingkah laku. Jadi sebelum saya memberikan parfum-parfum ini kepada kalian, saya akan menerawang yang namanya nama lengkap kalian dengan golongan darah kalian dan permasalahan kalian apa. Jadi akhirnya saya memberikan warna yang cocok untuk mendampingi kalian. Betul. Di sini parfum sanjagat dan minyak kasturi ini sudah saya satukan dengan akar gelang Gelang tricakra. tricakra, Ki. Yang mana gelang tricakra itu ada 3 warna juga. Betul. Ada 3 manfaatnya. Yang warna biru itu untuk ketenangan. Ketenangan. Yang warna kuning keceriaan. Keceriaan. Yang warna hijau empati, Empati. kasih sayang. Yang mana orang-orang yang menggunakan gelang tricakra akan dipertemukan dengan orang-orang yang menggunakan gelang tricakra Tricakra. lainnya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalian nanti akan dipertemukan yang akan membantu satu sama lain. Dan satu lagi, di sini ada banyu mustika yang mana saya buat untuk saudara-saudaraku di luar sana. Air tetesan dari mustika Ratu Pantai Selatan yang sangat luar biasa sekali. Kalau laki-laki memakainya, itu akan keluar karismanya, ketampanannya, dan juga wibawa. Kalau perempuan yang memakainya, itu akan Aura cantik. Auranya akan keluar, inner beauty-nya akan keluar. Orang-orang senang aja dengan wajahnya. Apalagi kalau kalian menggunakan make up ataupun tidak menggunakan make up, bisa digunakan. Kalau untuk banyu mustika, di sini saya hanya menggunakan atau memerlukan nama lengkap kalian. Ya, nama lengkap itu tadi harus nama lahir ya, atau nama baptis. Dan juga di sini harus tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Betul. Jadi harus lengkap dan harus Betul. benar. Tujuannya apa? Agar bisa bermanfaat. Sayang sekali kalau kalian order udah ngeluarin duit, kemudian kalian asal-asal memberikan informasinya, nanti nggak dapat manfaatnya. Ojo ya Raya, lebih baik kalian memastikan terlebih dahulu seperti apa, baru silahkan order. Nah, di sini untuk banyu mustikanya Ki Macan, bagi kalian yang sudah order ataupun yang mau order dan barang sudah sampai, ini jangan lupa kalian harus memperkenalkan terlebih dahulu untuk banyu mustika loh ya Rek yo. Caranya bagaimana? Silahkan caranya dipegang dengan kedua tangan. Ucapkan salam,
sesuai dengan ajaran agama kalian. Sebutkan nama kalian siapa, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Betul. Setelah itu doa dan niatnya apa. Iya. Ini untuk pengenalan pertama harus ada salamnya. Karena di Banyu Mustika, Ki Macan semua mengisinya itu satu persatu memang benar. Iya. Di Banyu Mustika juga, tapi kan Banyu Mustika tidak ada juritnya Ki Macan, tidak ada akar beringinnya, tetapi di sini ada energinya Ibu Kanjeng melalui mustikanya. Ya, ada tetesan air mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Iya. Si pemakai wajib salam ya, ya. Dan setelah itu, setelah disalam dan lain sebagainya itu tadi itu cukup sekali aja salamnya pada saat barang datang. Selebihnya seperti biasa, dipakai didoakan dulu, habis itu baru disemprot jerot. Untuk sebuah reaksi bermacam-macam. Kalau reaksi yang tidak ada hubungan dengan astral, ini yang positif, yang auranya ini pasti akan terus terpancar. Tapi bagi kalian si pemakai Banyu Mustika, ternyata kalian pernah ditutupin auranya sama orang, itu ada reaksinya yang pasti akan terasa gatal, beruntus. Nanti kalau kalian mendapatkan reaksi seperti itu, kalian wajib untuk WA admin ya. Nanti admin akan bantu untuk proses pengecekan lebih lanjut. Kuncinya harus sabar. Karena admin akan menghubungi Mas Jawir akan menanyakan lebih lanjut ke Ki Macan. Ya, nah, bagus dipakai langsung tidak ada efek. Tidak ada efeknya. Itu bagus. Bagus berarti orang itu positif. Iya. Tapi kalau misalnya kalian pakai tiba-tiba gatal segala macam, perlu ditanda tanya. Perlu ditanda tanyain seperti itu. Betul. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau auranya sudah positif, saya akan bantu menjadi positif. Lebih positif. Iya. Tapi kalau misalnya negatif, nah itu kita bersihkan dulu, baru menjadi positif. Betul, baru proses yang sebenarnya gitu ya. Soalnya bahan dasarnya ini air mawar dan air. Betul. Mas Jawir aja juga pakai loh ya Rek ya. Ya kan. Setiap syuting kan kalian tahu Mas Jawir tahu jebrot. Ya alhamdulillah Mas Jawir kan yo positif gitu ya Ki ya. Jadinya reaksi bentroknya itu tidak ada. Negatif dikit-dikit kalau pas marah-marah saat si itu tadi ganggu. Itu ya Rek ya. Yang tidak ada keluhan itu yang bagus. Alhamdulillah, betul Tapi sekali. kalau ada yang keluhan itu harus introspeksi. Kenapa ya? Seperti itu. Nah, kalau seandainya gangguannya ternyata memang ada orang yang mengirim sihir dengan menutup aura, makanya kan perlu dilihat lebih lanjut melalui si admin ya Ki ya. Jadi jangan khawatir ya Rek ya. Nah, bagi kalian ingin ditemani medianya Ki Macan, asalkan kalian mau siap mentalnya, asalkan kalian kuat doa dan ibadahnya, terus tanam kebaikan, silahkan bisa order medianya Ki Macan. Karena medianya Ki Macan hanya ikhtiar tambahan, medianya Ki Macan hanya membantu. Tuhan yang memberi, pemakai menjalani. Iya. Silahkan menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank akun bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Iya. Baik Ki Macan, mari kita doakan penontonnya Pintu Misteri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya yang diberikan kepada saya, Mas Jawir dan kru Pintu Misteri di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Doa yang sama untuk kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Ya. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan wajahnya.
Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin ya Allah. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin. Dilancarkan pekerjaannya. Amin. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskan dagangannya. Amin. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendengarkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin ya Allah. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Amin di ya sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya. Seperti biasa, sebelum saya merogoh sukmo, saya selalu menyempatkan diri untuk melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan telah mengumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kenapa saya bilang orang-orang baik? Karena saling mendoakan satu sama lain di kolom komentar. Apa yang kalian tanam itulah yang akan kalian tuai sendirinya. Alhamdulillah. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Amin. Begitu juga doa-doa atau kolom komentar negatif itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Tergantung dari si manusianya memilih yang baik atau yang negatif. Tuhan memberikan kecerdasan yang sangat tinggi buat manusia. Ya. Dan untuk yang mengaminkan juga, Masya Allah, tabarakallah, doa-doa orang yang kalian aminkan itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Masya Allah. Cepat atau lambat, besok atau nanti akan kalian rasakan kepada kalian sendiri. Ya, pertahankan itu karena tidak semua orang bisa seperti kalian. Betul. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh, jangan nanya sama orang-orang indigo, spiritual atau supranatural, apalagi dukun. Nah, iya itu. Coba silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Betul. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Betul. Kalau 100 orang yang membalas kolom-kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian di titik terendahnya manusia, kalau kalian sedang mengalami permasalahan, kalau rezeki kalian seret, alam semesta akan membantu mengikis dan memudahkan semuanya. Begitu juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, percayalah, semua aura positif itu akan membantu kalian, cepat atau lambat. Dan yang untuk share, terima kasih banyak. Maturun. Ya, sudah mempercayain video Pintu Misteri untuk berbagi ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya rogoh sukmo. Karena persyaratan dari Rogoh Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Baiklah, untuk hasil Rogoh Sukmo kita kemarin. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Jambi. Oh, Pisces Jambi, Rek. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengunjungi saudara kita yang berzodiak Pisces yang berada di Jambi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 24 tahun yang sedang hampir saja terkena begal pas waktu pulang kerja. 24 tahun. Ya. Wow. 24 tahun. Ya, saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Pada saat saya merogoh sukmo, pada saat saya merogoh sukmo, dia sedang pulang kerja. Pulang kerja. Dan di pertengahan hutan, dia diadang oleh
dua laki-laki naik motor yang bertujuan ingin membegal. Karena dari tempat dia kerjanya dan dengan rumahnya itu harus melewati hutan yang panjang. Alah. Jadi harus ngelewatin. Biasanya aman Mas Syawir. Biasanya aman King ya. Nah, karena sudah diincar dan orang-orang begal itu sudah siap di sana. Udah dipantau sebelumnya ya Ki ya. Pas kebetulan saya rogoh subuh. Alhamdulillah. Dan dia pengguna dari parfum Sanjaka. Ya, Jin kemudian Ki. dia mau pulang, Heeh. dua motor Langsung datang. begal dengan celurit panjang. Masya Allah. Sudah mau Mengambil. ngeluarin dompet segala macam dan motor mau diambil. Kemudian Ki. Dan saya dan jurit dari parfum Sanjaka Enggak. menjelma sebagai orang tuanya, bapak dan abangnya Kemudian dari arah berlawanan. arah berlawanan. Ya, saya masuk di situ. Bubar. Dan begal itu ngacir. Iya, begal itu ngacir. Kemudian. Dan saya berpesan, pulang duluan, bapak duluan. Ya, saya cepat dialog itu. Pulang duluan. Cepat pulang, bapak duluan. Bapak tunggu di rumah. Jin. Oh iya pak, saya sebagai orang tuanya, Jin. bapaknya, dan jurit itu sebagai abangnya. Dan saya pergi duluan. Jin. Dan ketika si Pisces itu datang sampai rumah, dia bilang dengan bapaknya, iya pak, soalnya tadi si Pisces yang dia, saya nggak nyangka kalau ada motor dua itu. Maksudnya apa? Kata orang tuanya, maksudnya apa? Kan tadi bapak yang halang si begal. Bapak di sini, sama ibu di sini. Abang pun lagi makan itu. Ya, pak? Tadi aku hampir dibegal sama dua motor orang pakai celurit katanya. Ya Allah. Tapi ada bapak sama abang naik motor dari situ, bubarin begal itu. Dan bapak suruh bilang, bapak tunggu di rumah, cepat pulang. Kalau bapak dari sini tadi, bapak nggak kemana-mana. Ya Allah. Kemudian Ki. Ya. Dan saya bilang, pas pada saat dia tidur, dia sholat, dia tidur, saya masuk mimpi. Lain kali lebih hati-hati. Jadi biasanya dia bareng-barengan sama temennya. Biasanya. Oleh karena dia lembur, dia pulangnya telat. Tapi insya Allah untuk 2-3 kalinya jurit akan membantu. Jadi jangan takut, asalkan terus zikir pulang. Pas pulangnya Karena Ki. perjalanannya itu agak jauh Mas Syawir. Langgen niku Ki. Sakno nggih. Saya juga kaget tiba-tiba jurit saya bilang, Ki Macam, ayo kita jadi orang tuanya. Saya bingung. Oh iya jadi orang tua. Oke, baiklah. Pas di waktu yang sama. Waktu itu Saya bingung, saya ikutin saja. ikutin maunya itu Jin. Jadi pelajaran kita dapat dari si zodiak Pisces yang ada di Jambi pemakai Jambi, parfum Sang Jagat ke. Untuk perempuan ya hati-hati pas pada saat kondisi pulang karena kejahatan itu ada di mana-mana apalagi zaman sekarang zaman susah. Semua orang menghalalkan segala cara. Ya, alhamdulillah dengan adanya perintah Tuhan untuk membantu si Pisces. Mungkin si Pisces ini ada karma-karma baik dulunya pernah membantu orang. Jadi terselamatkan. Insya Allah untuk saudara-saudara kita di luar sana kalau misalnya perempuan yang pulang malam hati-hati. Lebih waspada. Barang-barang berharga taruh dalam jok ya. Dan jangan lupa berdoa. Betul. Minta keselamatan kepada Tuhan. Betul sekali. Dan mungkin kalau seandainya benar-benar urgent dan sangat penting harus pulang malam, iya kan ada telepon torek ya, minta tolong coba. Kan ada abang tadi sama bapaknya minta tolong suruh jemput atau bagaimana atau ketemu di jalan mana, ngono loh ya. Untuk menjaga keselamatan karena kan situasi kondisi yang seperti ini kejahatan itu muncul karena adanya kesempatan. Nah, semoga saja untuk penontonnya Pintu Misteri selalu dalam lindungan Tuhan ya Rek ya. Dan bagi kalian penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan rogo sukunya Ki Macan, SOP sudah jelas. Like, komen dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak dan juga kota ojo lali ya Rek ya. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian, ojo sampai empoten.
Dan kalau yang mau sing ndak mau ya tapi kalau ndak mau like, comment dan share terus kemudian minta di Rogo Sukmo WA admin ya iku sing jenenge gak mematuhi aturan. Ya ndak boleh. Rogo Sukmo itu ya SOP-nya harus like, comment dan share. Nanti Ki Macan sendiri yang akan memilih melalui komentar kalian. Radarnya Ki Macan itu tahu mana komentar yang sudah like, comment dan share itu udah terlihat ya. Jadi kalian tidak bisa membohongi. Nanti setelah ini kita lanjut untuk melihat waspada binatang atau hewan yang digunakan mata-mata ilmu sihir untuk media teluh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri. Hewan atau binatang yang biasanya para dukun atau apapun itu melakukan mata-mata untuk target yang akan diteluhnya. Apapun hasil dari penerawangan saya sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan, tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Betul. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Jadi semangat ya. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Ya, baik, kita kembali akan membuka kitab Prabu. Hewan atau binatang apa yang sering digunakan para oknum praktek-praktek santet ilmu untuk sihir mematah-matai targetnya. Karena seperti ini, tidak semua orang langsung bisa disantet. Mereka target yang harus disantet itu harus di titik terendahnya manusia. Yang suka marah, yang suka melamun, yang suka bersedih, yang suka jauh dari agama. Betul, dan juga suka menyendiri. Nah, itulah titik terendahnya. Kalau sudah di titik terendah itu, si santet bisa masuk. Tapi kalau kalian bahagia, kalau kalian ceria, terus kalian lebih mendekatkan diri pada Tuhan, itu tidak akan pernah bisa. Makanya para praktisi oknum itu menyuruh jin atau menyuruh makhluk berbentuk sebagai hewan untuk melihat kapan bisa diserang. Kalau dilihatnya sudah bagus, dia sudah mulai galau nih, dia sudah mulai marah-marah nih, dia sudah mulai sedih dan menyendiri, waktunya si oknum itu datang untuk meneluh itu. Jadi hewan-hewan atau binatang-binatang apa yang harus kalian curigai? Ya, pada saat kalian sedih, dia tiba-tiba datang. Pada saat kalian marah, kok hewan ini datang ya? Tidak pernah biasanya seperti itu. Ya. Jadi bisa lebih waspada dari awal gitu ya Ki ya. Kalau rek dengerin rek ya. Biar kita juga waspada rek. Di sini cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan melihatkan sistem kerja oknum-oknum untuk menyalurkan santetnya. Itu dari ular hitam. Ular hitam yang masuk rumah tanpa sebab. Dia masuk, ya. Itu lebih ngeri ya Mas Jawir. Karena ular hitam itu sudah tidak bisa mengontrol. Dia lebih ke menyerang. Bisa matok gitu. Betul. Dari patokannya itu dan juga biasanya dari energinya. Jangan sampai si ular hitam itu di bawah kasur atau di dalam lemari. Itu dia meditasi untuk mengeluarkan energi negatif. Itu ular hitam, hati-hati. Ular hitam ya Ki ya. Ya. Ular hitam, hati-hati. Usir. Kalau susah diusir, ya bunuh. Bilang, Tuhan, bukan maksud saya untuk membunuh.
tapi saya menjaga diriku dari ilmu sihir. Bacakan doa-doa pendek dari agama kalian. Kalau bagus-bagus kalau dia hilang pergi. Kalau dia masih melawan, lakukan cara membunuh. Bukannya tidak sayang dengan manusia, tidak sayang dengan hewan, tidak menghargai hewan, ciptaan Tuhan lainnya. Ya, biasanya hewan yang dibunuh terus kita taruh di jalanan ya, berfungsi untuk dilindas. Biasanya kalau di astral dia menghilang. Betul. Tidak ada bekasnya lindasan dari motor. Itu hati-hati sekali. Kalau bisa jangan dibunuh, tapi kalau misalnya dia berkeras untuk melawan kalian, untuk menyerang kalian, itu baru dimatikan. Oke ya, dengar ya, cahaya Tuhan memberitahu. Pertama ular hitam ya. Tapi kalau yang ular ini lebih sadis ngoten ya. Lebih gregetan dia. Lebih sudah berkali-kali jadi apa tapi si targetnya masih di titik positif. Aja. Jadi lama sekali sih gitu. Betul. Nah, dia maunya dia datang seperti itu, dia langsung marah segala macam. Betul. Dia langsung diserang. Kemudian ya, di sini ada power, yang mana artinya cabang-cabang energi, yang artinya binatangnya hati-hati sedang kelabang. Kelabang ya itu. Kelabang ya. Lipan, kelabang atau lipan, sering Mas Jawir. Itu dia mengintai. Kalau lipannya atau kelabangnya sebesar ini dan warna hitam, itu dia sudah lama hinggap di rumah kalian. Mengintainya sudah lama. Tapi kalau masih kecil itu baru. Gimana solusinya Ki Macan? Ya, itu tadi. Ya Tuhan, bukan niat hati saya untuk membunuh, tapi saya menghindari dari hal-hal sihir di sini. Itu aja. Asalkan kalian ucapkan kalimat-kalimat pendek dari agama kalian. Doa juga ya. Ambil, jangan pakai tangan, pakai tisu atau sarung tangan. Pencet, bakar, bacain ayat-ayat agama. Ayat agama. Gitu ya Ki ya. Dipencet, dibakar gitu ya Ki ya. Aduh kira ya. Lipan yang kedua Ki ya atau kelabang. Kemudian yang ketiga still tenang. Ini biasanya binatang yang datang di atas atap warna hitam. Burung gagak. Burung gagak yang sering berkali-kali di atas. Semalam ada, kok malam ini ada. Dia memancing atau memberakin di atas rumah berfungsi energi yang dari beraknya itu jatuh pas di posisi kamu tidur. Itu caranya gimana Ki Macan kalau misalnya ada gagak itu? Pertama garam gerosok atau garam dapur. Bacakan ayat-ayat pendek kalian. Setelah itu kalian keluar, lempar di bagian atap. Tidak kena burungnya tidak masalah. Asal lempar di bagian atap. Tidak kena burungnya tidak masalah ya. Itu dia akan menghindar, akan ada cahaya kuning memantul ke burung itu nanti, dan dia akan pergi dan tidak akan terulang lagi malam-malam kalian diganggu. Gue dengerin Rek. Terus ini kalau untuk masalah gagak ini kan ada juga yang bilang mungkin orang nggak menyadari kalau ternyata itu adalah sihir dari Mbah Dukun yang tugasnya untuk memata-matai, bahkan memberikan energi negatif, memberaki agar energi negatif langsung mengenai si targetnya. Nah ini kan ada juga gagak yang dimana dia penanda kematian, benar nggak sih itu? Betul. Betul. Kalau gagak penanda kematian itu alam ya. Tapi kalau gagak yang setiap hari, yang datang di jam-jam tertentu, itu adalah oknum yang ingin membuat rumah itu akan disantet. Nah, itu ya. Tapi kalau ada satu kali gagak aja, itu tanda alam semesta untuk memberitahu kalau ada rumah itu akan bakal meninggal. Akan ada kesedihan atau meninggal gitu ya, Ki ya. Waduh, tapi ini berkali-kali gitu ya, Ki. Yos, paham ya, Rek ya. Itu yang nomor berapa? Ini nomor 4 ini tadi, Ki. Ya. Oke. Ya. Sekarang yang kelima, oke? Ya. Yang pertama apa Mas Jawi? Yang pertama tadi mohon maaf berarti ini yang keempat ya. Pertama ular, kelabang atau lipan, burung gagak. Sekarang yang kelima.
Ya. Keempat. Keempat. Nggih. Keempat sekarang. Ya. Di sini ada pusaran. Nggih. Artinya pusaran ini mencerminkan dari belalang sembah. Walah nggih sing anu belalang tempur. Belalang tempur. Iya ini itu belalang tempur sing anunya. Oh iya, itu belalang sembah kalau saya bilang. Oh nggih Ya, nggih. belalang sembah. Yang kakinya panjang nih Ya, kita. ya, Nggih. ya, yang dia berdiri bisa berdiri gini. Nggih. Itu belalang sembah. Kalau dia masuk di sore hari, Nggih. dia akan menghantam anak-anakmu. Hah? Kalau dia masuk di malam hari, dia akan menghantam orang yang lebih tua. Bagaimana cara mendeteksinya? Itu kiriman dari orang atau bukan? Nggih, gimana nih? Kamu ajak ngobrol. Oh. Ya mungkin Belalang agak sedikit gila ya. Ya, Tapi kamu ngobrol. Kalau misalnya pas ngajak ngobrol seperti ini, dia tidak ada respon, Heeh. malah menghindar mau pulang kayak gitu, Nggih. itu belalang biasa. Oh. Tapi kalau dia kamu ngobrolin, mau apa kamu tujuan di sini mau segala macam, dia akan melawan Oh. sampai maju. Itu astral. Oh. Mata-mata dari oknum orang untuk memata-matain keluarga kamu. Oh. Caranya seperti apa? Gimana? Bakar kertas. Nggih. Bacakan surat-surat pendek dari agamamu. Bakar. Misalnya kalau Islam ya, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau kan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia akan pergi sendiri dan terbang. Oh. Cara mengusirnya. Cara mengusirnya. Kira. Waduh, belalang sembah gitu ya, Ki ya. Waduh, Ki. Wah, berarti Pak cara mengusirnya seperti itu. Tapi untuk mengetahui itu kiriman atau tidak, diajak ngobrol baik-baik, dede kamu tujuanmu kamu apa. Tapi kalau dia terjadi perlawanan kayak seperti bereaksi gitu, Ki, itu berarti fix itu mata-matanya dari Mbah Dukun sing tidak bertanggung jawab. Mereka melihat, ayo Kak, melalui media tersebut melihat kelemahan kalian. Kelemahan itu dia, Ki ya. Yang ke 6. ya, di sini ada tsunami, artinya menggambarkan seekor Kelima sih, Ki. Mohon maaf, bego banget Mas Jafir ini. Kelima. menggambarkan seekor cicak. Oh, cicak banyak ini di rumah nih, Cicak. Ki. Tapi ada satu cicak yang kalian mencurigakan Oh. di kamar kalian. Dia selalu nongol di hadapan kalian. Itu cicak. Mungkin di rumah kalian banyak sekali cicak. Betul. Tapi namanya insting manusia. Seperti kenal cicak ini kenapa ya selalu tongol di jam-jam tertentu. Pas di depan mata saya lagi. Di posisi kamar ya, bukan ruang tamu segala macam kan. Di kamar. Dia menguasai kamarmu. Itu cicak. Bunuh. Iya, Ki ya. Cicak bunuh. Oh, tuh, Rek. Tanpa embel-embel kalau cicak bunuh. Itu kebanyakan yang sering digunakan oleh para praktisi untuk memata-matakan targetnya. Itu langsung bunuh. Cicak. Cicak ya, Rek ya. Baik, kemudian apa lagi, Ki? Keenam. Bulan purnama. Entok. Entok itu yang mentok. ya. Yang tetangga kiri kanan tidak punya entok. Mentok. Tiba-tiba malam-malam dia jalan. Kial ngono, Rek ya. Pura-pura nggak tahu padahal kalian di depan. Itu sebenarnya mengelilingi rumah kalian. Tanpa kalian tahu, kalian taunya depan aja. Kial. 7 kali ngelilingin, Heeh. kalian lagi bahaya. Oh. 7 kali, makanya jangan sampai berkali-kali dia lewat, usir. Oh. Pakai apa usirnya? Garam. Pakai Lempar dari jauh. Bacakan ayat-ayat pendek kalian, menurut agama, lempar di mukanya. Dia akan lenyap. dia akan lenyap Ki ya. Ya. Nah, ini kalau untuk mentok ada jam-jamnya ada mboten Ki? Jam-jam mentok kalau keluar tuh jam 8 sampai jam 1 Oh, pagi? malam. Waduh. Ya mencurigakan banget itu Ki ya. 8 malam sampai jam 1 malam. Tuh loh, Rek. Waktu untuk mereka astral bisa berubah-ubah menjadi apapun. Serem ya.
Ini hewan dan mental binatang yang sering menjadi media itu. Nah ini mentok kalau dia mengelilingi sampai 7 kali, ini firasat apa ini Ki kalau sudah bisa sampai 7 kali? Akan ada yang sakit, walaupun si target yang tidak kena, tapi ada salah satu keluarga yang kena. Yang di dalam rumah itu Ya, yang makanya dikitari itu, ya. makanya itu kalau misalnya energi yang si target itu kuat, itu mantul. Oh lagi. Kena orang tuanya, kena adik-adiknya, seperti itu. Yang energinya lemah je. Betul. Baik, kemudian Ki. Sekarang yang ketujuh. Ya ini ada bunga-bunga yang artinya kalau alam semesta menggambarkan seekor cacing apa ya, warna hitam, cacing besi. Oh cacing besi. Oh iya. Kalau saya bilangnya itu cacing besi, cacing yang hitam yang keras. Ya ayah cacing besi. Itu cacing besi. Iya. Itu hati-hati sekali. Dia suka muncul di toilet, Kamar mandi. pinggir-pinggir toilet. Kenapa? Karena toilet lah tempat yang paling cocok mengguna-guna orang atau lagi menyantet orang. Bisa jatuh, bisa pada saat dia lagi mandi menyentuh Betul. si pelaku dan melihat, wah ini sudah mulai energinya titik terendahnya manusia. Serang bos. Serang. Betul ya. Cacing pita. Nanti suruh editor. Cacing besi. Iya, cacing besi. Ya, Mas Jabir tahu cacing besi itu yang warna hitam-hitam itu, yang bulat-bulat itu, Iya, dan nanti itu. kasih tahu editornya ya. Ya, editor jangan lupa ya cacing besi ini. Waduh. Kemudian Ki Kita lihat lagi. ke-8. Iya. Seorang laki-laki yang sedang menulis di dalam gua. Arti alam semestanya. Lalat hijau. Oh ya ini. Lalat hijau itu adalah mata-mata dari oknum-oknum orang yang ingin menyantet kalian. Lalat hijau, lalat yang di tempat sampah yang besar. Yang gede nih Ki, Mas Itu Jabir. hati-hati sekali. Dia datang enggak rombongan, satu atau dua. Dari ujung ke ujung dia melihat. Komunikasi kalian didengar. Betul. Apapun itu didengar. Itu hati-hati. Betul. Kalau di titik terendahnya kalian, karakter kalian serang. Rentan sekali orang-orang di titik terendah itu pas tidur. Pas tidur lagi. Lenyap gampang sekali. Oh, kulo ya Ray, ya makanya harus berdoa di setiap kali mau tidur, jangan Kalau sampai lalat lupa. ada lalat hijau, bunuh langsung. Bunuh ya Ki ya. Pukul pakai sapu lidi. Pakai ya betul. Habis itu bakar. Bacakan doa-doa pendek. Lalat hijau. Lalat hijau. Nah ini kalau Ki Macan, mohon maaf, kalau untuk media-media yang biasa binatang-binatang yang digunakan oleh orang itu tadi, jin suruhan itu tadi, kalau seandainya tadi ada yang dibakar, ada yang ini, kalau dibakar itu nanti reaksinya sebenarnya akan terjadi seperti apa untuk si jinnya atau astralnya? Jadi pada saat dibunuh atau dibacakan ayat-ayat menurut agama kita masing-masing ya, itu akan terbakar juga Mas Jaga. Benar-benar terbakar Betul, juga. terbakar. Oh, jadi Dan tubuh dari mata-mata tersebut pulang pun hangus. kamu hangus. Pulang pun hangus itu loh. Pelajaran yang harus kita kasih ke mereka. Betul. Baik, Yang keberapa ini? ini nanti yang ke-9 9. setelah lalat hijau. Ya, tokek. Oh ya, Ki. Di sini gambar kartu oracle awan yang bisa berbentuk-bentuk. Jadi seharusnya di rumah kalian tuh jarang punya tokek. Tiba-tiba dia muncul kepalanya aja. Kepalanya aja ya. Biasanya muncul di mana-mana, di sela-sela kepalanya. Itu akan muncul. Dan dia akan melihat kalian sini sekali. Pukul. Pukul ya, Ki ya. Pukul. Karena dia melihat apa timing apa yang harus dibantai. Memata-matai sekaligus mencari celah gitu ya, Ki ya. Ini yang terakhir Mas. Yang terakhir nih Ki ya, Ki ya. Yang sering sebenarnya banyak ya. Ada banyak. Tapi yang sering digunakan para oknum-oknum untuk menyantet orang tuh ya ini yang sering Yang digunakan. sering digunakan. Nah, digunakan untuk memata-matai Ya. terlebih dahulu, harinya pas langsung hajar gitu ya, Ki ya.
Jadi kalau kalian menemukan dan tanda-tanda tadi sudah dijelaskan sama Ki Macan, ya harus lebih waspada lagi. Bahkan ada tindakan lebih lanjut seperti si mentok tadi, jangan sampai 7 kali putaran. Ada si belalang sembah itu tadi juga, bagaimana cara mengusirnya. Si lalat hijau pun juga dibakar aja lali ngono ya Ki ya. Kemudian bahkan si lipan, si kelabang yang sering muncul, si ini besi juga. Apa cacing besi itu Mas Jawir juga loh Ki ya. Cacing besi, terus kemudian ada juga dilipan juga. Harus hati-hati ya Rek ya. Ya memang beginilah ya. Betul. Harus waspada, jangan sampai nanti terlanjur dan akhirnya kalian melakukan penyesalan. Jadi orang-orang yang target untuk disantet itu nggak, kalau misalnya si manusianya, si targetnya itu tidak di posisi level terendahnya manusia yang stres, yang gampang marah, itu susah Mas Jawir. Susah nih Ki ya. Jadi harus dibikin stres dulu. Betul. Harus dibikin marah, sedih kalau enggak. Makanya ada orang-orang yang membuat kalian menjadi marah, sedih, atau stres. Nah, siap-siap mereka lah yang kebanyakan ya yang melakukan itu, yang melakukan kiriman. Berarti kalau seandainya dimata-matain, dia nggak sedih-sedih, akhirnya si mbah dukunnya bilang sama yang nyuruh, coba kamu buat stres dia supaya bisa keserang. Dia harus hati-hati. Ya. Makanya pertahankan aura positif, jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit stres. Jangan gampang sekali termasuk gitu. Gerbang kebuka gitu. Pori-pori kebuka sehingga sihir bisa dilancarkan. Waduh, bahaya ya Rek ya. Dengan tontonan ini mungkin kalian bisa lebih waspada lagi ya Ki ya, dan lebih positif kembali. Jadi ojo sampai kepancing emosi-emosi yang ora penting. Waduh, matur nuwun wonten tambahan? Cukup ya. Kalau sudah, ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktunya sebentar untuk terus dan terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Baik gimana, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah menyerah dalam hidup. Temukanlah alasan dan teruskanlah berjuang untuk mencoba. Lah yaiku harus ada alasan untuk terus berjuang dan mencoba. Itu namanya gigih. Betul. Orang gigih itu pasti nanti sukses. Amin amin ya robbal alamin. Orang gigih itu akan sugih. Jadi ya gigih iku sugih. Nah iya iku. Matur nuwun. Saya Mas Jawir. Saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya. Yang pertama, di sini ada kerapuan. Jadi kerapuan ini membuat kalian tidak bertenaga. Walah. Lemes, letih, lesu. Seperti dunia ini hampa. Walah. Kalau kalian mempunyai sifat ini, rapuh ya. Jadi merasa kalian udah saya udah lelah. Aduh, males aduh, entar menunda-menunda.